Oh, ini sudah kedaluarsa ya? Ah, biarinlah. Yang penting warnanya tetap terlihat bagus. Kalau beli lagi kan harus ngeluarin duit. Mending pakai yang ada aja. Nah, kalau pewarnanya sudah dimasukkan, tinggal diaduk rata deh. Oh iya, ada satu yang nggak boleh kelupaan. Nah, ini yang nggak boleh kelupaan, pengawet. Nggak usah beli yang mahal-mahal, beli yang murah juga banyak. Yang penting bisa bikin sirup yang kita buat itu bisa awet. Masukkan sedikit demi sedikit. Nah, sudah cukup deh. Lalu tinggal diaduk sampai merata. Ini es serutnya, Amel. Hati-hati bawanya ya. Makasih Panalto. Aku udah lama banget pengen coba es serutnya Panalto. Ini uangnya. Makasih ya, makan esnya jangan langsung dihabiskan ya. Nanti kamu pilek, soalnya cuacanya lagi panas. Iya Panalto, aku tahu kok. Nyam nyam nyam. Es serutnya enak Pak. Saya suka banget sama rasanya. Apalagi yang warna merah, manis banget. Es serut Panalto emang the best. Syukurlah kalau Amel suka. Jangan lupa ajakin teman-teman Amel buat beli es serut Panarto. Dijamin pasti bakalan pada suka. Iya Pak, nanti Amel kasih tahu teman-teman Amel. Amel pergi dulu ya Pak, mau lanjut ke rumah Dika. Iya, hati-hati di jalannya. Fokus lihat jalannya. Jangan makan es serut terus, nanti jatuh. Iya Pak. Bu, aku mau es serut itu, Bu. Teman-teman aku beli es itu. Katanya enak, Bu. Aku mau coba, Bu. Boleh ya, Bu? Hari ini kamu udah makan es banyak. Besok aja, nanti sakit loh kalau kebanyakan makan es. Ih, Ibu, masa nggak boleh sih? Sekali ini aja, Bu. Aku pengen banget coba. Boleh ya, Bu? Aku janji deh, habis beli es serut itu gak akan makan es lagi sampai besok. Ya udah boleh, tapi esnya jangan dihabiskan ya. Kamu makan setengah aja. Ini cuacanya lagi panas, gak bagus makan es terlalu banyak. Iya, Ibu. Ayo, Bu, kita beli. Panarto beli es serutnya satu aja ya, tapi esnya jangan kebanyakan. Gak apa-apa setengah porsi aja. Loh, kenapa cuma setengah porsi, Bu? Sayang loh kalau cuma setengah porsi aja. Ini es serut bikinan saya. Enak loh, Bu. Masa nggak mau satu porsi full? Bukannya gak mau Pak, tapi anak saya udah kebanyakan minum es hari ini. Kalau satu porsi kebanyakan, nanti gak habis. Beli satu porsinya nanti lagi aja. Pak, aku mau es serutnya. Sirupnya yang banyak ya, Pak. Jangan terlalu banyak. Gak bagus buat gigi. Mau gigi kamu berlubang? Tenang aja kok, Bu. Sirup yang saya pakai aman. Sebentar ya, saya bikinkan dulu. Ini es serutnya. Makasih, Pak Narto. Nyam 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 nyam. Wah, rasanya enak banget. Bener kata teman-teman aku, kalau esnya Pak Narto itu emang enak. Makasih ya Pak, ini uangnya. Ayo Dito, kita pulang. Kamu kalau kelamaan di luar jajan mulu. Ini waktunya aku bikin sirup untuk es serutku. Kita siapkan dulu wadah yang besar. Lalu kita masukkan gula dan air. Jangan lupa tambahkan pewarna biar warnanya menarik. Karena aku belum sempat beli pewarna makanan yang baru, aku pakai yang ada aja deh. Oh, ini sudah kedaluarsa ya? Ah, biarinlah. Yang penting warnanya tetap terlihat bagus. Kalau beli lagi kan harus ngeluarin duit. Mending pakai yang ada aja. Nah, kalau pewarnanya sudah dimasukkan, tinggal diaduk rata deh. Oh iya, ada satu yang nggak boleh kelupaan. Nah, ini yang nggak boleh kelupaan, pengawet. Nggak usah beli yang mahal-mahal, beli yang murah juga banyak. Yang penting bisa bikin sirup yang kita buat itu bisa awet. Masukkan sedikit demi sedikit. Nah, sudah cukup deh. Lalu tinggal diaduk sampai merata. Sirupnya sudah selesai. Aku sudah buat beberapa warna. Kalau bikin sirup oplosan kayak gini, kan aku bisa menghemat biaya. Daripada beli sirup asli, harganya mahal. Yang ada aku bisa rugi. Dengan sirup ini, aku bisa dapat untung yang besar. Aku nggak peduli sama efek samping dari sirup oplosan buatanku ini. Yang penting daganganku laris manis. Hahaha. Nah ini Nabila, es celutnya Panalto yang aku bilang kemarin itu loh. Esnya Panalto ini paling enak di sini. Kamu udah nyobain punya aku kan kemarin? Iya Mel, kemarin pas aku coba es serutnya ini beneran enak. Aku gak sabar pengen beli. Ayo Mel kita beli. Iya coba.
Pak Naruto, aku mau beli es jalutnya 2 ya. Buat teman saya 1, esnya yang banyak, Pak. Siap Amel, Pak Naruto bikinin es serut paling enak sesuai permintaan Amel. Ini temennya Amel ya? Iya Pak, ini teman Amel, namanya Nabila. Dia itu kemarin coba es jalutnya Pak Naruto, terus dia suka dan sekarang Nabila pengen beli esnya Pak Naruto. Bener itu Pak Naruto, kemarin pas coba es jalutnya Amel aku langsung suka. Sekarang pengen coba lagi. Hahaha. Wah, Pak Naruto seneng kalau banyak yang suka sama es serutnya Pak Naruto. Ya udah sebentar ya, Pak Naruto bikinin es serutnya dulu. Nah, ini dia es serut Pak Naruto. Ini punya Amel. Yang ini punya Nabil. Makasih ya Pak Naruto. Ini uangnya Pak. Itu berdua ya Pak. Oke, makasih ya udah suka sama es serutnya Pak Naruto. Bagus, semakin hari semakin banyak yang suka sama es serut punyaku. Semakin banyak yang beli, semakin banyak juga keuntungan yang aku dapat. Pak Naruto, saya beli es serut 1 ya. Pak Ucok bukan Baba. Kamu itu kebiasaan banget ya panggil saya Naruto. Nama saya itu Naruto Pak, bukan Naruto. Kebiasaan banget nih. Hehehe. Maaf Pak Naruto, saya kadang suka kelepasan. Jangan marah dong Pak. Mana nih Pak es serutnya? Saya mau makan yang seger-seger. Ya udah sebentar ya, saya bikinkan dulu. Steven, kamu mau es serutnya enggak? Kalau kamu mau, aku bisa pesenin. Lah, diem-diem baik, Bek. Ya udah kalau nggak mau berarti buat aku aja. Aduh, perut aku sakit banget. Rasanya perih, perutku juga mual. Ayah, ibu, tolong perut aku sakit banget. Ya ampun Amel, kamu kenapa nak? Perut Amel sakit bu. Tolong beli perutnya. Kenapa perut kamu bisa sakit kayak gini? Bu, kamu kasih makan apa Amel sampai dia sakit perut kayak gitu? Kamu kasih Amel makanan sembarangan ya? Aku gak ngasih Amel makan sembarangan kok Pak. Aku selalu mengawasi apa yang Amel makan. Cuma kemarin aku kasih izin buat beli es serutnya Pak Naruto. Apa? Kamu kasih dia makan es serut sembarangan? Ya ampun Tari, aku kan udah bilang jangan kasih Amel jajan sembarangan kayak gitu. Kita kan nggak tahu bahan-bahan yang digunakan itu aman atau enggak. Iya maaf Pak, aku salah. Aku udah izinin Amel jajan sembarangan. Maafin ibu ya Amel. Iya ibu, tapi ibu nggak salah. Ini Amel kok yang salah. Amel kan yang maksa buat jajan es serutnya Pak Naruto. Aduh, bu, perut Amel tiba-tiba mual. Ya sudah, itu kita bahas nanti saja. Mending sekarang kita bawa Amel ke rumah sakit. Aku nggak tega lihat dia kesakitan kayak gitu. Iya Pak, ayo Amel, ayo kita ke rumah sakit nak. Bu Wiwi, katanya itu anaknya Bu Ica masuk rumah sakit loh Bu, karena habis makan es serutnya Pak Naruto. Hah? Serius Bu Salma? Aduh, makin banyak aja yang masuk rumah sakit. Dan rata-ratanya itu korbannya itu anak-anak. Kayaknya bener deh Bu, ada sesuatu sama es serutnya Pak Naruto. Saya juga kepikiran yang sama Bu Wiwi. Pak Naruto pasti pakai bahan yang gak higienis atau bahkan pakai bahan yang berbahaya. Makanya jadi banyak orang yang masuk rumah sakit. Aduh, kasihan banget ya korbannya. Aduh, ini motor kambuh lagi. Kenapa harus di saat seperti ini sih? Pak Wawan, motornya kenapa? Biasalah Bu, motornya ngambuk, jadi nggak bisa nyala. Padahal saya lagi buru-buru banget. Emangnya Pak Wawan mau kemana sampai buru-buru kayak gitu? Saya mau balik lagi ke rumah sakit. Anak saya semalam dirawat di sana. Tadi pagi saya pulang dulu buat beresin pekerjaan saya. Ya ampun, anaknya Pak Wawan juga masuk rumah sakit. Jangan bilang karena habis makan es serutnya Pak Naruto. Loh, kok ibu bisa tahu? Sekarang itu banyak yang masuk rumah sakit karena es serutnya Pak Naruto Pak. Benar itu Pak. Dan rata-rata yang masuk rumah sakit itu anak kecil. Ini semua gara-gara es serutnya Pak Naruto. Ternyata benar dugaanku kalau semua ini adalah ulah dari Pak Naruto. Kayaknya ada sesuatu sama es serutnya Pak Naruto. Iya Pak, kita juga berpikiran kayak gitu. Kita harus cari tahu soal ini, karena ini nggak bisa dibiarkan. Takutnya semakin banyak korban. Tapi sebelum itu, saya harus ke rumah sakit dulu. Tapi ini motor saya kan mogok. Gimana saya mau ke rumah sakitnya ya?
Pak Wawan tenang aja, Pak Wawan bisa kok ke rumah sakit. Ayo saya antar pakai gerobak ini. Pak Wawan tinggal duduk aja di gerobak ini. Gimana caranya, Pak? Lagian kalau saya naik gerobak ini tetap aja bakalan lama. Mending saya pesen ojek online aja. Jangan salah Pak, meskipun ini kelihatannya cuma kayak gerobak biasa, kecepatannya nggak kalah kok sama motor balap. Udah, percaya aja sama saya. Ayo naik Pak. Pak Bagja yakin? Iya yakin. Siap-siap ya Pak. Buset, itu gerobak apa roket? Kenceng amat. Aduh, gimana ini? Banyak warga yang udah mulai curiga. Semua itu gara-gara banyak yang masuk ke rumah sakit setelah makan es serut yang aku buat. Kalau mereka demo, gimana ya? Itu berarti aku harus cari alasan biar nggak ketahuan. Ini lampu kenapa kelap-kelip gini sih? Kalau mau mati ya mati aja. Bikin pusing deh. Ini kayaknya lampunya udah rusak dah. Nah, gini kek. Loh, ini kenapa botol-botol sirupnya pada gerak sendiri ya? Loh. Sekarang botol-botolnya malah melayang. Kenapa ini? Ini benar-benar aneh. Botolnya jatuh sendiri anjay. Kenapa hari ini aneh sekali? Atau mungkin ini adalah pertanda buruk? Nggak mungkin. Sial, semua sirupnya pecah semua. Aku jadi harus bikin lagi dah. Aduh, nambah kerjaan aja sih. Jadi harus dibersihin dulu dah. Aduh, aku kepleset segala. Aduh, kepalaku sakit. Wah, udah kepalaku benjol. Aduh, sakit. Kenapa hari ini aku sial banget ya? Dimulai dari botol sirup yang gerak sendiri, melayang, sampai pecah. Sekarang kepalaku malah benjol. Sial. Kok jam segini belum ada yang beli ya? Padahal kemarin-kemarin jam segini udah banyak yang beli. Atau jangan-jangan warga nggak ada yang beli es serutku karena sudah tahu soal sirupku yang aku pakai. Waduh, bisa gawat ini. Pak Narto, katakan dengan jujur sebenarnya bahan apa yang udah kamu tambahkan ke es serut kamu? Bu Ija itu ngomong apa sih? Kok datang-datang udah marah-marah aja? Bu Ija, masa ibu nggak tahu kalau es serut itu ditambahin apa? Jadi tambahin sirup lah bu. Pakai nanya. Bukan itu maksud saya. Kamu pasti menambahkan bahan yang berbahaya ke dalam sirup kamu kan? Atau jangan-jangan sirup yang kamu buat itu oplosan? Apaan sih Bu Ija? Jangan asal nuduh sembarangan ya. Mana mungkin saya menambahkan bahan berbahaya atau menggunakan sirup oplosan ke es serut saya. Halah, nggak usah bohong pak. Buktinya anak saya langsung masuk ke rumah sakit setelah makan es serut Pak Narto. Bu Ija, jangan asal ngomong ya. Mana buktinya bu? Bu Ija jangan asal nuduh juga. Bisa aja kan anak ibu makan makanan yang lain. Tuh lihat Pak Narto, sirupnya aja berlendir dan baunya juga menyengat. Ini bukan sirup asli. Pak Narto pasti menggunakan sirup oplosan kan? Hayo ngaku. Enggak kok bu. Itu merek terbaru, makanya seperti itu. Kalau ibu tidak percaya, silakan cari aja di pasar. Pasti banyak yang jual sirup kayak gitu. Bu Ija jangan suka menuduh sembarangan ya. Nanti saya laporin loh. Silakan saya laporkan karena saya juga akan melaporkan Pak Narto. Gimana ini? Bu Ija udah tahu. Bisa-bisa warga yang lain juga tahu. Sebaiknya aku segera pulang, berkemas, dan pergi dari desa ini. Itu satu-satunya cara yang bisa aku lakukan saat ini. Aku nggak mau masuk penjara. Pak Narto, keluar kamu. Kami tahu kamu ada di dalam. Jangan bersembunyi. Ayo cepat keluar. Atau enggak, kami dobrak pintu rumah kamu. Ada apa ya bapak-bapak dan ibu-ibu ke rumah saya malam-malam begini? Pak Narto, kamu harus tanggung jawab sama semua yang udah kamu lakukan. Kamu sudah membuat anak kami masuk rumah sakit. Maksud kalian apa? Saya nggak ngerti. Alah, nggak usah pura-pura nggak tahu Pak Narto. Seperti yang saya bilang tadi siang, kamu itu pakai sirup oplosan kan buat es serut kamu? Kalian jangan nuduh sembarangan ya. Saya nggak pernah melakukan itu. Anak kalian sakit, itu bukan salah saya. Siapa suruh kalian membiarkan anak kecil jajan sembarangan? Ini bukan soal sembarangan atau enggak, tapi ini soal es serut Pak Narto yang menggunakan sirup oplosan. Pak Narto tahu nggak akibat dari apa yang sudah dilakukan? Banyak orang yang masuk ke rumah sakit, Pak. Benar itu, anak saya bahkan harus dirawat di rumah sakit selama 1 minggu. Kalian jangan sembarangan nuduh ya. Saya kan sudah bilang tadi, kalau saya tidak melakukan apapun. Mana buktinya? Buktinya ada di rumah Pak Narto. Saya yakin sekali. Ayo ibu-ibu, kita geledah rumahnya Pak Narto. Iya Pak, ayo kita geledah rumah Pak Narto. Tunggu dulu, kalian tidak bisa seenaknya masuk ke rumah orang. Semuanya,
lihat ini pasti pengawet dan pewarna yang digunakan untuk membuat sirup oplosan. Bahkan pewarna yang digunakan sudah kadaluarsa. Pantas saja anak saya langsung masuk ke rumah sakit. Tidak salah lagi, Bu. Saya juga yakin. Lihat botol-botol sirup ini. Ini semua pasti sirup oplosan. Semua sirup ini bahkan tidak layak untuk dikonsumsi. Ini sudah keterlaluan. Pak Narto benar-benar jahat. Bisa-bisanya dia menggunakan sirup oplosan. Kita harus melaporkan Pak Narto ke polisi. Kalian benar-benar tidak sopan ya. Masuk ke rumah orang dan menggeledah tanpa izin. Kami tidak perlu izin apapun. Heh, Pak Narto, kamu sudah keterlaluan. Kami akan melaporkan kamu ke polisi. Kamu harus tanggung jawab, Pak Narto. Ini sudah keterlaluan. Saya pastikan kalau kamu akan mendekam di penjara. Tidak, saya tidak salah. Semua ini bukan sirup oplosan. Itu sirup yang saya beli sendiri. Kamu masih aja mengelak, Pak Narto. Sudah jelas-jelas buktinya ada di depan mata. Ayo, Pak, Bu, kita seret Pak Narto ke kantor polisi. Enggak, saya nggak mau masuk penjara. Pak Narto, jangan lari kamu ya. Aku nggak mau masuk penjara. Aku harus lari yang jauh dan bersembunyi sampai tidak ada yang bisa menemukanku. Aduh, kenapa ini? Tiba-tiba jadi banyak angin gini. Aku jadi susah banget buat ngelihat. Loh, kenapa tubuhku jadi kaku seperti ini? Apa yang terjadi? Tubuhku juga mengecil. Kenapa tubuhku jadi kaku dan tidak bisa bergerak? Aku sulit untuk bergerak. Tunggu dulu, aku jadi botol sirup. Tidak. Kemana perginya Pak Narto? Cepet banget larinya. Kita nggak boleh kehilangan jejak, Bu. Iya, Pak. Tapi Pak Narto perginya ke arah mana ya? Kenapa dia cepat banget larinya? Tolong saya. Itu suaranya Pak Narto. Tapi di mana dia? Kenapa cuma ada suaranya aja? Orangnya nggak ada. Iya, Pak. Ada suaranya tapi nggak ada orangnya. Tolong saya. Saya berubah jadi botol sirup. Tolong. Pak Narto jadi botol sirup. Kok bisa ya Pak Narto jadi botol sirup kayak gitu? Atau jangan-jangan ini adalah aja buat Pak Narto? Iya, Bu Salma, kamu benar. Ini pasti azab buat Pak Narto. Tolong saya. Saya berubah jadi botol sirup. Tolong. Cih, dengan semua yang udah Pak Narto lakukan, Pak Narto sama sekali tidak menyesal. Pak Wawan, kita tidak usah melawan Pak Narto. Biarkan saja dia di sini. Daripada cuma ditinggal di sini, lebih baik kita lempar saja botol ini, biar Pak Narto hilang sekalian. Rasakan ini, ya. Sudah berapa hari ini desa kita jadi terasa lebih aman ya? Gak ada lagi orang yang sakit gara-gara esarut. Anak kita juga sudah sembuh dan semuanya kembali normal seperti semula. Benar, Bu. Rasanya lebih damai. Itu karena Pak Narto sudah tidak ada di desa ini. Semenjak dia berubah menjadi botol sirup, gak akan ada lagi pembicaraan tentang Pak Narto. Tapi saya penasaran, sekarang Pak Narto ada di mana ya? Apa dia masih jadi botol sirup ya? Saya tidak tahu, Bu. Kalaupun Pak Narto berubah jadi manusia lagi, ya saya yakin dia tidak akan kembali ke desa ini. Pak Narto pasti akan lebih memilih pergi meninggalkan desa ini. Betul itu. Kalau Pak Narto jadi manusia lagi, dia pasti sekarang sudah di penjara. Tapi kalau Pak Narto tidak jadi manusia lagi, kira-kira dia ada di mana ya? Paling sekarang dia ada di tumpukan sampah. Orang-orang hanya akan menganggap Pak Narto sebagai botol sirup dan gak akan ada yang sadar kalau itu adalah Pak Narto. Benar juga, Pak. Tapi dari kejadian yang dialami Pak Narto bisa kita jadikan pembelajaran. Saya setuju, Bu. Banyak pembelajaran yang bisa kita ambil. Salah satunya berkaitan dengan kejujuran. Kejujuran dalam berdagang itu sangat perlu. Jangan hanya karena kita ingin mendapatkan keuntungan yang besar, kita jadi menghalalkan segala cara. Padahal itu sangat merugikan banyak orang. Itu benar, Bu. Berbuat curang itu tidak akan berakhir dengan baik. Ini semua adalah azab buatku. Aku menyesal telah melakukan semua kecurangan. Aku hanya memikirkan keuntungan tanpa memikirkan keselamatan orang lain. Banyak orang yang menjadi korban, bahkan rata-rata adalah anak kecil. Aku memang jahat. Wah, lumayan nih ada botol. Bisa nih aku jual buat didaur ulang, dihancurkan dan bisa jadi botol yang baru. Tidak, jangan lakukan itu. Loh, botolnya kok bisa bicara? Aku nggak mimpi kan? Atau aku cuma salah dengar? Tidak, kamu tidak salah dengar. Ini nggak mungkin. Kok bisa botol sirup berbicara? Bang, kenapa sih heboh banget dari tadi? Ini aku tadi nemu botol sirup bisa berbicara. Kamu lihat itu.
Jangan-jangan ini adalah Pak Naruto yang diazab jadi botol sirup. Bang, masa kamu nggak tahu sih cerita tentang Pak Naruto yang berubah jadi botol sirup? Oh iya, aku sih pernah denger ceritanya. Tapi aku nggak yakin kalau itu beneran nyata. Ternyata memang nyata. Jadi botol sirup ini adalah Pak Naruto. Iya, ini saya. Tolong jangan hancurkan saya. Saya masih berharap bisa berubah jadi manusia lagi. Kayaknya nggak mungkin deh Pak Naruto jadi manusia lagi. Kesalahan Pak Naruto itu udah banyak. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Kamu mematahkan semangatnya dia. Tidak apa-apa, mungkin benar kalau aku nggak akan pernah bisa kembali menjadi manusia. Tapi tolong jangan hancurkan saya. Tinggalin aja saya di sini sendirian. Tuh, dengerin. Udah tinggalin aja dia di sini. Setelah itu kita pergi.